Halo guys, kembali bersama Ami, Mimin Gus suka nonton. Kali ini saya akan membahas film tentang pembalasan seorang gadis muda pada agen rahasia yang telah menghabisi keluarganya. Dijamin pasti seru film ini. Ada pesan moral dan edukatif yang bisa kita dapat dari film ini. Dan bagi kalian yang suka dengan film bergenre action seperti ini, dijamin pasti suka dengan film ini. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Film diawali saat sebuah keluarga sedang berlibur di sebuah villa di tepi danau. Sang ayah bernama Jacob. Sang ibu bernama Julia. Sementara tokoh utama film ini bernama Luna. Luna punya adik yang bernama Lenny. Liburan ini tentu sangat mengasihkan bagi keluarga Luna. Apalagi Jacob sangat sayang pada anak-anaknya. Jacob adalah sosok seorang ayah yang baik. Bahkan Jacob dan Luna sangat dekat. Luna mencoba sampahnya untuk bersantai di tepi danau. Sambil mendengar lagu-lagu keroncong, Luna menikmati indahnya danau ini. Namun tiba-tiba, Jacob mendapat WA dari temannya. Teman Jacob meminta Jacob segera pergi dari danau itu karena ada orang yang sedang mengejar Jacob. Tentu Jacob langsung panik dan ia pun mulai mencari Julia dan Lenny. Jacob meminta Julia agar membawa Lenny putri bungsu mereka ke mobil. Tentu Julia menjadi bingung dan bertanya, apa yang terjadi? "Ono opo Mas E?" ditanya Julia pada Jacob. Namun Jacob tak punya waktu menjelaskannya pada Julia. Setelah itu, Jacob kembali ke danau untuk memanggil Luna. Luna sedang asik memakai headset sambil memutar musik keroncong. Tentu tak mendengar panggilan Jacob ayahnya, hingga akhirnya Luna melihat Jacob melambaikan tangan ke arahnya. Namun tak lama berselang, sekelompok pria datang ke villa Jacob. Dan pria yang tak punya rambut ini ternyata bos dari orang-orang tersebut. Mereka menghadang Julia dan Lenny yang hendak masuk mobil. Lalu abang pelontos yang bernama Victor ini meminta Jacob untuk menyerah. Tentu saja Jacob tak berkutik lagi. Jacob hanya pasrah dan memohon agar Victor tak menghabisi keluarganya. Namun Julia yang tak tahu apa yang terjadi, ia marah dan berniat pergi meninggalkan orang-orang asing ini. Melihat Julia pergi, Victor meminta anak buahnya menghabisi Julia dan Lenny. Tanpa basa-basi, anak buah Victor pun menghabisi Julia dan Lenny. Luna yang baru turun dari sampan tentu sangat kaget melihat ibu dan adiknya dihabisi oleh orang tak dikenal. Jacob tak berdaya. Meskipun sangat marah, Jacob hanya pasrah meratapi anak dan istrinya yang telah meninggoy. Victor meminta sebuah dokumen milik Jacob. Namun Jacob tak mau mengatakan di mana dokumen itu, hingga Jacob diseret dan diminta menunjukkan dokumen rahasia itu. Sementara Luna berhasil ditangkap anak buah Victor. Melihat Luna ditangkap anak buah Victor, Jacob tak kuasa lagi menahan emosinya. Jacob memukul jatuh anak buah Victor, lalu ia menyelamatkan Luna. Rupanya Jacob sangat jago dalam bertarung. Jacob pun membawa Luna pergi menjauh dari kabin mereka. Namun Luna yang lugu malah terjatuh. Dan tak lama kemudian, sebuah amunisi menghantam kepala Jacob. Jacob pun melekat seketika tepat di hadapan Luna. Tentu Luna sangat shock melihat ayahnya yang sudah tak bernyawa. Namun Luna harus segera kabur. Ia tak mau mati konyol. Hingga Luna pun menuju ke sebuah jurang. Luna memanjat tebing dan bergantung dengan sebuah tali. Namun Victor tak melepaskan Luna begitu saja. Victor memotong tali yang dinaiki Luna. Hingga Luna pun terjatuh dari tebing yang sangat tinggi. Victor meminta anak buahnya agar segera mengejar dan mencari mayat Luna. Beruntungnya, Luna masih hidup. Luna keluar dari sungai lalu ia masuk ke hutan untuk mencari bantuan. Victor pun menggeledah tubuh Jacob. Ia mencari dokumen milik Jacob yang sedang mereka cari. Kembali ke Luna akhirnya berhasil berjalan dan mendatangi kantor polisi. Namun Luna yang trauma, ia tak sanggup menceritakan apa yang telah menimpa keluarganya pada polisi. Sementara Victor masih mencari dokumen milik Jacob hingga malam. Hingga akhirnya anak buah Victor mendengar suara radio milik polisi bahwa Luna saat ini berada di kantor polisi. Nah kan, kenapa Victor punya link dengan radio komunikasi milik polisi? Tenang, nanti kalian akan tahu mengapa Victor bisa punya radio komunikasi milik polisi. Padahal Victor bukan polisi. Kembali ke Luna.
Luna pun dibujuk oleh seorang perwira polisi yang bernama Katie. Katie membujuk Luna agar jangan takut. Lalu Katie menawarkan Luna untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Sikap ramah Katie membuat Luna merasa nyaman. Hingga Luna pun mau saat diajak Katie menginap di rumahnya. Tanpa Luna dan Katie sadari, seorang pria di mobil sedang mengawasi mereka. Dan saat Katie menjalankan mobilnya, pria itu mengikuti mobil Katie. Luna pun menceritakan pada Katie bahwa keluarganya baru dihabisi oleh sekelompok pria tak dikenal. Lalu Luna yang mual, ia meminta Katie menghentikan mobilnya. Setelah buang isi perutnya, Luna yang mabuk pun kembali menceritakan kalau ia masih ingat pada wajah yang menghabisi keluarganya tadi siang. Sementara pria yang mengikuti mobil Katie, ia mulai memakai topeng. Katie masih terus memujuk Luna, namun tiba-tiba Katie menyekap kepala Luna dengan kantong kresek bau terasi. Tentu Luna tak bisa bernapas. Rupanya Katie adalah sindikat dari Victor. Namun saat Katie hendak menghabisi Luna, pria bertopeng yang mengikuti mobil Katie tiba-tiba datang. Pria itu pun mengejar Katie hingga Katie sang polisi korup pun pingsan. Setelah itu, pria bertopeng ini langsung menangkap Luna dan menyekap Luna di bagasi mobilnya. Katie yang baru saja sadar dari pingsannya, ia melapor pada Victor kalau ia telah kehilangan Luna. Tentu Victor sangat marah pada Katie. Victor meminta anak buahnya agar menyadap seluruh telepon teman Luna. Kembali ke Luna yang disekap pria misterius. Luna yang di bagasi menemukan sebuah cutter. Dan saat pria misterius itu membuka bagasi mobilnya, Luna dengan cepat menyerang pria itu. Namun Luna hanyalah gadis muda. Hingga Luna bisa kembali ditangkap oleh pria misterius itu. Luna kembali dimasukkan ke dalam bagasi. Lalu pria yang bernama Hamid ini menjelaskan kalau ia bukan orang jahat. Hamid mengatakan kalau ia datang untuk menyelamatkan Luna karena Hamid adalah teman Jacob ayah Luna. Luna pun percaya pada penjelasan Hamid. Singkat cerita, Hamid membawa Luna ke apartemennya, sebuah apartemen yang padat penghuni dan sangat ramai. Hamid memfoto Luna dan mengatakan akan membuatkan Luna paspor untuk pergi ke luar negeri. Luna hanya pasrah. Ia sudah tak punya siapa-siapa lagi. Namun di saat Hamid sedang keluar apartemen untuk beli udut, Luna mengambil telepon Hamid. Luna menelpon temannya dan mencoba meminta bantuan. Namun teman Luna sedang berpesta di klub malam. Hingga penjelasan Luna pun tak didengarkan oleh teman Luna. Tanpa Luna sadari, rupanya HP teman Luna telah disadap oleh anak buah Victor. Hingga Victor pun tahu di mana kini Luna berada. Tentu saja dengan cepat Victor dan anak buahnya pun mendatangi apartemen Hamid. Namun saat hendak membuka pintu apartemen, ada warga penghuni apartemen yang lewat. Hingga Victor menunda membobol pintu apartemen Hamid. Beruntungnya, Luna mendengar ada suara di pintu. Luna langsung mengintip di lubang pintu. Melihat Victor yang datang, tentu Luna langsung mencoba keluar apartemen. Dan rupanya apartemen Hamid berada di lantai atas. Luna keluar lewat jendela. Ia merambat ke tembok apartemen. Victor yang telah masuk apartemen Hamid pun tak menemukan keberadaan Luna. Namun Victor melihat kalau kaca jendela telah terbuka. Hingga Victor menyadari kalau Luna telah keluar lewat jendela. Luna yang telah diketahui persembunyiannya pun mencoba kabur. Sementara Hamid pun melihat ban mobilnya yang sudah kempes. Tentu Hamid mulai curiga. Hingga Hamid pun mencari keberadaan Luna. Ternyata benar, rupanya Luna memang sedang dikejar oleh Victor. Hingga Hamid yang berhasil menemukan Luna langsung membawa Luna keluar apartemen. Dengan teknologi di HP-nya, Hamid berhasil membobol sebuah mobil. Lalu dengan mobil itu, Hamid berhasil kabur meninggalkan Victor dan anak buahnya. Tentu Hamid sangat marah pada Luna karena Luna telah menggunakan telepon. Keesokan harinya, Hamid mengantarkan Luna ke stasiun bus. Bus ini tujuan Jerman ke Rusia. Hamid meminta Luna agar Luna bersembunyi di Rusia untuk sementara waktu. Tentu saja Luna yang masih bingung enggan pergi meninggalkan negara Jerman. Namun karena merasa terancam, Luna tak ada pilihan. Dan baru saja Luna masuk bus, ada berita di TV kalau orang tua Luna diberitakan telah tewas karena dihabisi Luna. Polisi korup itu ternyata telah memfitnah Luna. Tentu saja Luna menjadi marah. Luna membatalkan pergi ke Rusia. Namun ada banyak polisi di tempat ini. Luna yang buronan pun hampir saja dilihat oleh polisi. Beruntung Hamid datang dan menyeret Luna. Hamid marah ke Luna karena tak mau pergi dari Jerman. Namun Luna menjelaskan kalau ia berniat membalas kematian keluarganya.
Ia tak mau pergi meninggalkan masalah ini begitu saja. Hamid pun tak bisa berkata-kata. Ia pun membawa Luna pergi meninggalkan stasiun bus. Hamid membawa Luna ke tempat persembunyian kedua. Luna menanyakan siapa orang yang telah menghabisi ayahnya. Hamid pun menceritakan kalau sebenarnya ayah Luna adalah agen rahasia Rusia yang ditugaskan di Jerman. Ayah Luna berniat mengundurkan diri dari agen rahasia karena ingin hidup normal bersama keluarganya. Namun agen rahasia Rusia tak mengizinkan karena ayah Luna telah mengetahui banyak hal di bidang intelijen. Lalu Hamid juga menjelaskan kalau sebenarnya ia berasal dari Afghanistan dan saat Hamid masih bocil, keluarga Hamid dihabisi intelijen Amerika. Namun Hamid diselamatkan ayah Luna dan sejak itu ayah Luna pun menjadi orang tua angkat bagi Hamid. Bahkan ayah Luna menjadikan Hamid sebagai intelijen Rusia yang telah bertugas di Jerman. Hamid mengatakan kalau tugasnya dan ayah Luna adalah memata-matai politik dan menghabisi musuh Rusia di negara Jerman. Karena sebenarnya negara Jerman sedang berperang dingin secara terselubung dengan Rusia. Setelah mendapat penjelasan Hamid, Luna kini sadar mengapa ayahnya dihabisi oleh teman-temannya sendiri dan mengapa Hamid begitu nekat menyelamatkan Luna. Itu tak lain karena Hamid berhutang budi pada ayah Luna. Hamid lalu membongkar berkas milik ayah Luna. Hamid berhasil menemukan nama dan alamat para agen rahasia Rusia yang ditugaskan di Jerman. Tentu saja Luna yang sakit hati. Ia mengajak Hamid mendatangi rumah Viktor, bos intelijen Rusia yang telah menghabisi ayahnya. Namun saat di jalan, Luna yang kedinginan meminta izin pada Hamid karena ia ingin membeli kopi. Ia mampir ke sebuah minimarket dan baru saja mas-mas penjaga minimarket mengaduk kopi, dua polisi datang untuk beli udut. Tentu Luna menjadi kaget dan berusaha menghindari dua polisi ini. Luna meninggalkan pesanan kopinya, namun polisi itu memanggil Luna. "Mbak E, kopi sampean ketinggalan." Dan saat melihat wajah Luna, polisi ini bersiap menangkap Luna karena Luna adalah buronan. Beruntung Hamid dengan cepat mengancam dua polisi itu dan Hamid pun berhasil melepaskan diri dari dua polisi tadi. Setelah itu, Hamid dan Luna langsung pergi ke apartemen lama ayah Luna. Dan apartemen ini rupanya berseberangan dengan apartemen Viktor. Rupanya Viktor menyamar sebagai warga Jerman. Ia punya satu anak dan istri yang cantik. Bahkan Viktor tampak sebagai seorang ayah yang baik bagi keluarganya. Dan rupanya apartemen Viktor telah disadap oleh ayah Luna. Hingga Luna dan Hamid pun bisa mendengar semua percakapan yang ada di rumah Viktor. Singkat cerita, Viktor pun berhasil menemukan dokumen milik ayah Luna. Dokumen tentang aktivitas para agen rahasia Rusia di Jerman. Viktor mengambil dokumen ayah Luna, lalu ia menyimpan dokumen itu di laptopnya. Dan saat malam, Hamid mulai bergerak ke apartemen Viktor. Namun Viktor bukanlah orang sembarangan. Ia adalah komandan intelijen rahasia Rusia. Hingga Hamid pun berhasil dilumpuhkan oleh Viktor dengan mudah. Luna yang melihat Hamid dilumpuhkan Viktor melalui apartemennya, tentu tak tinggal diam. Luna meninggalkan apartemennya dan menuju apartemen Viktor untuk membantu Hamid. Beruntungnya, Luna berhasil mengancam Viktor yang sedang bersiap hendak menghabisi Hamid. Hamid lalu melukai Viktor, lalu Viktor tak berkutik lagi. Hamid berniat menghabisi Viktor, namun Luna melarang Hamid. Karena Luna hanya ingin mengingatkan Viktor agar Viktor tak mengganggunya lagi. Namun tanpa Luna sadari, rupanya Hamid mengalami luka parah akibat dilukai Viktor tadi. Hamid berpesan pada Luna agar Luna membuka ke publik tentang semua agen rahasia Rusia yang ada di Jerman, agar perang dingin yang terselubung antara Jerman dan Rusia segera berakhir. Hamid pun meninggal karena kehabisan sirup merah. Setelah kematian Hamid, Luna pun membuat sebuah video. Luna menjelaskan apa yang terjadi pada keluarganya. Di rekamannya, Luna menceritakan kalau ayahnya tewas karena dibantai oleh agen rahasia Rusia yang memata-matai negara Jerman. Dan Luna juga memberikan data para agen rahasia yang ada di Jerman. Dalam hitungan jam, video yang diunggah Luna pun viral di media sosial. Sehingga semua agen rahasia Rusia yang memata-matai politik Jerman pun berhasil ditangkap pemerintah Jerman. Luna berhasil membuka semua kedok para agen rahasia Rusia di Jerman.
Victor yang mengetahui kalau kedoknya telah terbuka ke publik, mencoba kabur meninggalkan Jerman dan pulang ke Rusia. Namun Victor berhasil ditangkap oleh militer Jerman. Luna berhasil membalaskan kematian keluarganya. Bahkan Luna dianggap berjasa bagi negara Jerman karena Luna telah membongkar para agen rahasia Rusia yang telah memata-matai Jerman. Film pun usai dengan happy ending ya guys. Menurut saya film ini sangat bagus dan film yang disutradarai oleh Holdheiser ini terinspirasi dari kisah nyata pasangan Rusia yang menyamar dan tinggal di Jerman selama 20 tahun. Alur ceritanya cukup jelas kalau menurut saya, di mana Luna yang hanya gadis biasa harus pontang-panting menyelamatkan diri dari kejaran orang yang hendak menghabisinya. Hingga Luna menjadi sosok gadis yang sangat kuat dan mencoba untuk melawan. Sutradara Holdheiser berhasil meracik ketegangan di awal film, di mana penonton langsung disajikan suatu ketegangan di saat ayah Luna dihabisi oleh para agen rahasia Rusia. Namun menurut saya, film ini terkesan mirip dengan alur cerita film kebanyakan. Tak ada yang terlalu istimewa dan hal baru di film ini. Namun pesan edukasi dari film ini, balas dendam itu tak perlu dengan cara kekerasan, namun bisa dilawan lewat kecerdasan, persis apa yang dilakukan Luna pada kelompok Victor. Oke guys, segitu dulu.